Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah media pembelajaran di SD. Dosen pengampu Erna Zumrafin MPD. Selanjutnya adalah perkenalkan, nama saya Nadia Paisyarah, kelas 2 PGSD A3, NIM 1913330000508. Di sini saya akan membahas materi unsur tokoh dalam cerita bahasa Indonesia kelas 4 SD. Pengertian dari tokoh. Tokoh adalah seseorang yang berperan dalam suatu cerita. Selanjutnya adalah pengertian karakter tokoh. Karakter tokoh adalah watak tokoh-tokoh dalam cerita. Watak tokoh dibagi menjadi 3, yaitu keadaan fisik, keadaan psikis, keadaan sosiologis. Ciri dari keadaan fisik: ciri tubuh, suku, bangsa, kurus atau gemuk, jangkung atau pendek. Keadaan psikis: jahat dan baik, ambisi, moral, keadaan emosional. Keadaan sosiologis: agama, pekerjaan, jabatan. Tokoh berdasarkan perannya dalam cerita dibagi menjadi 2, yaitu tokoh utama dan tokoh sampingan. Pengertian dari tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang paling dominan peranannya dalam cerita. Tokoh sampingan adalah tokoh yang terlibat dalam cerita tetapi peranannya bagiku dominan dalam menggerakkan alur cerita. Berikut ini adalah video yang menjelaskan tentang unsur tokoh dalam cerita drama. Dalam dunia perfilman, drama teater, atau novel, banyak beragam tokoh dengan karakter masing-masing. Ada karakter yang disebut protagonis, antagonis, deuteragonis, tritagonis, dan lain-lain. Tapi kalian paham tidak fungsi dari karakter-karakter yang disebut tadi? Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama adalah protagonis. Protagonis adalah tokoh utama atau sang jagoan yang menjadi pusat dari sebuah cerita. Protagonis umumnya memiliki sifat yang baik hati, penolong, dan menegakkan keadilan. Tapi ada pula peran protagonis yang keras kepala, bersifat tidak baik dan berlaku buruk. Namun seiring dengan perkembangan cerita, sifatnya akan berubah menjadi lebih baik. Yang kedua adalah antagonis. Tokoh ini digambarkan sebagai peran dengan sifat yang buruk dan musuh dari tokoh utama dalam sebuah cerita, yang selalu kita sebut sebagai sang penjahat. Antagonis selalu digambarkan sebagai sosok yang dapat membuat sang penonton merasa kesal dan gembira apabila pemeran antagonis kalah pada akhir episode. Yang ketiga adalah deuteragonis. Jika ada tokoh yang berpihak pada protagonis atau yang berteman dengan tokoh utama, maka dia disebut sebagai deuteragonis. Yang keempat adalah tritagonis. Tritagonis umumnya netral, tidak berpihak. Kemunculannya biasanya memberi nasihat baik pada tokoh protagonis. Yang kelima adalah confident. Confident adalah tokoh yang menjadi tempat untuk mengadu keluh kesah tokoh protagonis, sekaligus menjadi penasehat yang bijaksana
untuk membangun kepercayaan diri sang protagonis. Yang keenam adalah foil. Kalau sebagai penasehatnya, antagonis memiliki tokoh yang bernama foil sebagai penasehatnya. Tapi umumnya nasihat dari foil justru memperburuk situasi agar tokoh antagonis berlaku lebih jahat. Yang ketujuh adalah Raisonur. Tokoh ini biasanya sebagai pengisi suara di balik layar. Tugasnya menceritakan keseluruhan cerita, lebih tepatnya sebagai narator, seperti yang sedang saya lakukan saat ini. Biasanya, Raisonur tidak menunjukkan wajahnya, tapi terkadang ditampilkan pada akhir cerita. Yang terakhir adalah utility. Utility adalah peran pembantu. Peran ini sebenarnya tidak penting dan hanya sekedar sebagai penghibur dalam sebuah cerita. Meski begitu, justru keberadaan tokoh utility menghidupkan suasana tawa dan canda. Nah, jadi begitu ya guys, beragam tokoh-tokoh dan fungsinya dalam sebuah perfilman, drama, atau novel. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kalian. Jangan lupa untuk memberikan like dan komen. Bila ingin berlangganan, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye. Demikian materi yang saya berikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.